Makanya saya wasiatkan, terutama ketika suami berangkat ke kantor, lihat dia dan doakan. Ibu-ibu ketika anaknya berangkat ke sekolah, bacakan inna ansalnahu. Inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sampai terakhir, sampai hilang di pandangan kita. Insya Allah anak itu ketika kembali, itu akan membawa kabar baik, kabar gembira. Itu kuncinya. Kemudian kalau mau masukkan anak ke sekolah, yang paling bagus itu Pak hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Ini ada dalam kitab Kanzun Najwa Surur yang ditulis oleh Sayyid Amin Abdul Al-Qudsi. Apa katanya? Ilmu itu diciptakan oleh Allah pada hari Selasa. Malaikat yang menjaga ilmu itu hari Selasa. Makanya orang yang punya ilmu laduni rata-rata wafat itu hari Selasa. Kenapa anak kita dulu disuruh masukkan ke sekolah hari Selasa? Karena di situ hari diciptakannya ilmu. Saya punya ilmu itu dari Gurutta. Banyak. Makanya orang di sini, Pak, orang Sinjai, orang Bulukumba. Saya tadi bincang-bincang dengan Pak KUA Bulukumba. Saya mengatakan memang orang tua kita dulu itu pakai lontara. Lontara itu sebenarnya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu diambil dari ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah ulama sufi. Ulama sufi itu adalah waliullah. Sebenarnya penentuan waktu itu dari ulama-ulama kita. Cuma banyak orang yang tidak pahami dan salah paham. Karena dia menganggap ini baik, yang lainnya jelek. Itu yang jadi masalah. Karena dalam agama, dalam tasawuf ada istilahnya mustahab, yang paling baik. Waktu Allah sudah atur, Pak. Allah sudah atur. Dalam satu minggu ada satu hari yang bagus. Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dalam 24 jam ada waktu terkhusus yang paling bagus. Mana? Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Kalau mau taubat, pilih 10 menit sebelum subuh. Kalau mau berzikir, minta rezeki, minta pada saat selesai sholat subuh sampai sebelum selesai waktu duha. Kalau mau minta rezeki. Kalau mau minta keselamatan, sebelum sholat subuh atau sesudah sholat maghrib. Di situ kan kuncinya. Kenapa? Karena malaikat yang membawa, menjaga bumi itu turun di situ. Kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di waktu subuh. Ketemulah dua sip malaikat. Dua kelompok, bukan dua malaikat. Dua sip. Kenapa sedekah subuh itu mustajabah ketika digunakan berdoa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Kan kuncinya di situ. Cuma kadang kita tidak gunakan. Oh, sama saja sedekah duhur dengan sedekah subuh. Tidak. Sedekah duhur cuma diaminkan oleh satu sip malaikat. Kalau sedekah subuh diaminkan dua sip malaikat. Karena malaikat penjaga malam itu masih ada. Malaikat penjaga siang sudah turun. Karena turunnya itu di waktu subuh. Makanya ayam bunyi jam 4 subuh. Karena malaikat sudah turun. Di Amerika sudah diteliti bahwa lensa mata ayam bisa melihat warna putih. Berkas cahaya malaikat itu putih. Makanya ayam berkokok itu hanya 3 waktu. Yang pertama jam 4 subuh, atau jam 11 malam, atau jam 1 malam. Karena di situ turun malaikat. Itu kuncinya. Ulama dulu sudah tahu. Sekarang dibuat kitab. Disebut dengan lontara. Lontara itu diteliti 80 tahun. Baru bisa. Tapi setiap kelipatan 80 tahun ada pergeseran. Sehingga kadang bergeser 1 pekan bergeser. Cuma ada penentuan hari yang tidak bergeser. Kenapa? Saya punya guru, Pak, guru tasawuf, itu di Aceh. Namanya Senur. Dia sampaikan begini. Kalau mau beli kendaraan, jangan beli hari Jumat. Kalau kau beli hari Jumat, hancur baru bisa ada penggantinya. Kalau beli kendaraan, beli hari Senin. Insya Allah tidak hancur, ada penggantinya. Tapi hanya kendaraan, jangan istri. Jangan bilang beristri hari Senin, ya akan belum tua sudah ada penggantinya. Oh, tidak. Itu jangan dikasih bawa ke situ ya. Kemudian, saya kembali. Makanya, ini saya dikasih waktu berapa menit ya? Ini sudah 1 jam. Saya tidak punya jam, tapi ini sudah 1 jam. Karena lutut saya ini dengan bibir saya ini kayaknya sudah agak kram. Berarti sudah 1 jam. Kemudian, ini yang paling inti yang saya ingin sampaikan. Kunci sebenarnya, Pak. Dalam kehidupan ini, kadangkala orang itu mengatakan susah. Sebenarnya hidup ini enak sekali. Yang penting kita mau pakai konsep Islami. Rumah yang bertingkat itu bukan rezeki. Itu hanya amanah. Tapi ketika kita tenang di dalamnya, itu baru rezeki. Istri yang cantik,
itu bukan rezeki, itu hanya amanah. Tapi ketika kita tenang bersama istri, itulah nikmat. Uang yang banyak itu bukan rezeki, itu hanya amanah. Tapi ketika engkau mampu memanfaatkan dan senang dengan itu, maka itu adalah rezeki. Jadi rezeki dengan amanah itu beda sedikit. Ya, mobil itu bukan rezeki, itu amanah. Kadang-kadang dipertanggungjawabkan. Tapi ketika kau nikmat dengan kendaraanmu apapun mereknya, maka itu adalah rezeki Allah. Makanan yang dihidangkan itu adalah amanah, itu adalah fitnah. Tapi ketika engkau menikmati makanan, itu adalah nikmat, itu adalah rezeki. Jadi rezeki yang sesungguhnya adalah nikmat terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah. Ketika engkau tidak bisa menikmati, maka itu bukan rezeki. Banyak orang, Pak, tidak makan nasi karena kena penyakit gula. Kuncinya mah di situ saja. Anak itu amanah. Ketika engkau senang dengan anak-anakmu, maka itu adalah nikmat Allah. Dan itulah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sebenarnya. Makanya kuncinya di situ. Uang yang banyak itu bukan nikmat sebenarnya. Tapi uang yang bisa menenangkan kita, itulah nikmat sesungguhnya. Walaupun 1 M, tapi kalau KPK mau turun, dia keringatan, itu jadi masalah. Iya. Jadi kuncinya kan begitu. Ilmu juga begitu, Pak Bu. Makanya saya sampaikan begini. Bedakan antara nikmat dengan amanah. Di situ saja tipis sekali. Makanya ganti mobil, ganti kendaraan. Kenapa? Karena dia cari kesenangan. Padahal tidak ada. Harta itu hanya kesenangan. Yang di dalamnya yang harus kita cari adalah ketenangan. Itu kuncinya. Bagaimana bisa tenang? Banyak macam. Banyak. Tapi saya tidak mau kasih tahu semua. Cukup satu. Amalkan satu surah. Surah Al-Kautsar. Surah ini surah paling pendek. Dan ini surah luar biasa. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca surah ini, maka Allah menurunkan khusus keberkahan di dalamnya. Termasuk ini surahnya perempuan. Ya, surah yang paling sering dibaca perempuan. Kalau mencuci-cuci daging tidak mau bau, baca surah Al-Kautsar. Insya Allah tidak bau, air terakhir. Itulah istilahnya orang Bugis, ibis saisara. Itu bacakan surah Al-Kautsar. Ada makanan tidak mau masak, ambil garam, letakkan di atasnya. Yang kasih masuk, bacakan surah Al-Kautsar, itu akan masak. Ada nasi tidak masak, masih diperiuk, penting masih panas periuknya, ambil saja garam, bacakan surah Al-Kautsar, letakkan, baru tunggu sampai dingin, itu akan masak di dalam. Ini surah luar biasa. Siapa yang menghafalnya kata Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Untung surah Al-Kautsar, Pak, yang menjadi syafaat. Seandainya surah Al-Baqarah banyak yang tidak hafal. Kalau surah Al-Kautsar ini tidak hafal, lebih baik mati saja. Ini yang orang biasa bilang surah andalan. Kalau ada angin kencang, cukup baca salawat, baca surah Al-Kautsar, kemudian tahan napas sejenak, angin itu akan berhenti. Ketika kita di lautan ombak besar, lihat ombak ketika dia terangkat naik, kemudian tidak ketemu ujungnya, hanya gantian naik, bacakan surah Al-Kautsar baru ludahi, dia akan tenang. Sementara di dalam pesawat pakai itu. Kalau ada anak yang bangun tengah malam menangis, cukup bacakan itu, letakkan tangan kanan di atas ubung-ubungnya, kemudian tiup, bacakan surah Al-Kautsar, diam itu. Kalbu yang bergejolak kata Nabi, karena ketika anaknya Ibrahim wafat, Rasulullah anaknya wafat namanya Ibrahim, itu hatinya bergejolak, sampai tiangnya aras bergerak. Maka diturunkanlah surah ini untuk menenangkan hatinya Nabi, supaya tiangnya aras itu bertenang. Makanya orang yang punya hati jengkel, sering jengkel, suruh baca surah Al-Kautsar supaya ditenangkan kalbunya oleh Allah. Suami yang suka marah-marah, bacakan surah Al-Kautsar. Istri yang suka marah-marah, bacakan surah Al-Kautsar. Tapi mohon maaf, ini yang terakhir. Ada saya kasih tahu, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ada wanita yang memang tidak boleh dikasih marah-marah. Yang bibir atasnya tipis, jangan kasih marah-marah. Jangan kamakun rei manipi timur rese na jalalo tapanan na. Magay siapa aja mana na. Pak Maringang inaka. Yang kedua, mohon maaf ini. Kalau ada wanita, ada wati ujungnya namanya, ambil pemimpin dia. Ambil pemimpin. Tapi jangan bikin marah dia. Ambil pemimpin. Wanita yang ada wati di ujungnya, itu saya punya wasiat dari ulama. Kalau ada anakmu perempuan semua, nak, ambil satu wati di ujungnya. Apakah Sukmawati, Rahmawati, atau Fatmawati.
Karena wanita yang ada wati di ujungnya pasti mengalahkan suaminya. Ya nang kamakun ray nang kawati asan na capana denu lelaki nakalay. Pasti laki-laki itu dikalahkan sama istrinya. Ya, pasti itu. Kenapa? Nama ini sebenarnya adalah salah satu nama jin yang pembangkang. Makanya berat ditundukkan. Tapi hebatnya kalau dia jadi pemimpin pasti sukses. Makanya Guru Ta bilang kalau dia jadi pemimpin pasti berhasil. Karena dia bisa memimpin laki-laki. 100 laki-laki dia bisa tundukkan. Itu nama perempuan yang ada wati di ujungnya. Ternyata ibu yang mewakili bapak bupati ada wati ujungnya. Itu. Alhamdulillah. Itu keberkahan, Bu. Nama itu berkah. Untuk wanita yang mau jadi pemimpin itu penting. Makanya kalau ada wanita Patmawati, Sukmawati, Rahmawati, Iwati, ambil ketua majelis taklim. Pasti berhasil itu. Nah, itu penting. Kenapa? Nama ini sebenarnya berat. Orang yang punya wati awalnya namanya itu ujungnya, biasanya itu biasa sakit-sakitan kalau awal. Kenapa? Karena nama itu berat. Jadi menggabungkan dua, karena pelajari ilmu hikmah sampai ke situ. Tapi saya tidak permasalahkan. Karena nama itu hebat ketika dia jadi pemimpin. Nah, cuma kalau laki-laki mau memperistri, lihat-lihat namanya. Kalau ada wati, hindari dulu. Karena pasti Anda diperintah sampai mati. Tidak bisa menang. Ini nih, sabar-sabar saja diperintah sampai mati. Kalau itu. Penutup. Yang terakhir, saya wasiatkan. Ini kan sebenarnya bulan Syawal. Bulan Syawal ini ada 2 amalan. Yang pertama puasa sunnah Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Silakan puasa 6 hari, tidak usah berturut-turut. Atau ganti puasa Ramadan, niatkan juga puasa Syawal. Itu bisa. Itu bisa. Karena sunnah dengan wajib bisa digandengkan niatnya. Niat 2 puasa sunnah bisa gandeng. Yang tidak boleh wajib dengan wajib. Yang boleh sunnah dengan wajib. Karena di dalam hadis hanya mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau sudah puasa 6 hari di bulan Syawal, niatkan saja puasa sunnah Syawal, niatkan puasa pengganti puasa Ramadan, itu sudah ada ulama sahkan. Tapi kalau mau ambil yang paling aman, cukup niat puasa Syawal, tidak digandengkan dengan niat yang lain, tidak masalah. Karena ada yang membolehkan seperti itu. Pendapat boleh saja benar, boleh saja keliru. Tapi kalau dia benar, dapat 2 kebenaran, pahala. Kalau dia keliru tetap dapat 1. Al-mukhti'u al-ijtihadi lahu ajrun, kata Nabi. Nah, itu kuncinya. Ketika sudah berijtihad, makanya tidak usah berdebat. Yang kedua, amalan yang paling sering dilupakan, sholat sunnah utakah. Sholat sunnah utakah adalah sholat sunat yang dilakukan hanya di bulan Syawal. Itu 8 rakaat, surah yang dibaca surah Al-Ikhlas. Setiap 1 rakaat 15 kali surah Al-Ikhlas. Itu 8 rakaat. Kalau tidak cukup setiap hari Jumat. Kalau tidak bisa, apa padilanya? Kalau punya penyakit kata Nabi, penyakit dunia, apakah kanker atau apa, dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, pakai sholat ini. Karena sholat ini akan diutus orang dalam mimpi akan mengobati itu. Ini janji Nabi. Yang kedua, siapa yang ingin merantau ke luar daerah mencari rezeki, suruh lakukan sholat sunnah utaka baru berangkat. Karena pasti berhasil. Karena Allah yang janjikan. Yang ketiga, ini sholat sunnah utaka. Yang ketiga, siapa yang melakukan sholat sunnah utaka, maka Allah akan mudahkan lisannya bicara. Yang kedua, Allah akan menurunkan ilmu hikmah kepadanya. Itu kuncinya. Makanya kalau ada anak kita mau jadi ustaz, sekolah di pondok, suruh laksanakan sholat sunnah utaka. Saya laksanakan sholat ini sudah 18 tahun lamanya. Saya ambil itu di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tidak ada hadis Nabi 4 kali bersumpah kecuali sholat sunnah utaka. 4 kali Nabi bersumpah. Jadi makanya saya sampaikan, ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak belajar di pesantren, suruh lakukan sholat ini. Ibu-ibu kalau punya penyakit, lakukan sholat ini. Karena akan ada yang datang menyembuhkan itu. Ini janji Nabi.
Itu ada sejarahnya. Kalau kita buka kitab Al-Mughni, Imam Al-Qudamah, itu kitab fikihnya Imam Al-Qudamah. Dia menceritakan satu kisah ketika dia mengobati anak muda di Mesir dengan dalam mimpi dia ludahi matanya. Tapi dalam mimpi, anak muda ini sudah keluar biji matanya karena sakit. Semua dokter sudah menyerah. Tapi ketika dia laksanakan sholat sunnah utakah, dia mimpi diludahi matanya oleh Imam Al-Qudamah. Jaraknya Imam Al-Qudamah dengan anak muda ini kurang lebih 400 km. Kenapa dia bisa diobati? Hanya melalui mimpi. Sehingga semua orang heran di Mesir. Siapa yang mengobati matamu? Dia Imam Al-Qudamah. Dari mana dia bisa mengobati? Dia mengatakan, saya tertidur sesudah sholat subuh, tapi ada yang datang meludahi mata saya dalam mimpi. Saya usap, ternyata mata saya sembuh. Imam Al-Qudamah ditanya, katanya kau yang mengobati. Imam Al-Qudamah mengatakan, kalau dia mengaku, betul saya mengobati. Karena saya sementara mengaji di rumah, kemudian saya tertidur. Datang Rasulullah memberitahuku bahwa obati anak muda ini dengan meludahi matanya. Saya ludahi matanya dalam mimpi dan ternyata itu tembus langsung ke orangnya. Inilah cara Allah menyembuhkan penyakit dengan melalui sholat sunnah utakah yang jarang orang lakukan di bulan Syawal. Tapi sholat ini hanya dilakukan di bulan Syawal, tidak boleh kalau di luarnya. Hanya 1 bulan penuh waktunya. Kalau sudah lewat tidak bisa. Orang yang mau pergi merantau, mau berhasil atau tidak berhasil di rantauan, suruh kembali. Nanti di Syawal sholat kembali baru berangkat. Akan berhasil itu. Karena itu Nabi bersumpah di situ. Ini penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya kira cukup sekian karena masih ada sambutan dari Ibu yang mewakili Bapak Bupati, kemudian dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Saya mohon maaf kalau tidak sistematis Bapak Ibu sekalian. Saya wasiatkan ke ibu-ibu, anak-anak kita yang mau melanjutkan sekolah jangan takut. Tapi satu wasiat saya, jangan pernah bayar untuk masuk ke sekolah. Jangan pernah bayar. Kalau dia mengatakan dibayar sekian baru lulus ke sini, jangan bayar. Cari saja sekolah di mana dia lulus. Baru serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang membayar baru masuk anaknya sekolah, pasti berutang orang tuanya baru nanti selesai anaknya. Tapi ketika anak mendaftar kemudian lulus, kita tidak bayar. Di sekolah manapun dia menuntut ilmu, kalau dia lolos tanpa bayar, yakin Allah yang menutupi rezekinya. Kenapa? Karena rezeki orang yang belajar itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau ada anak tak kuliah di Makassar, sudah pinjam kiri kanan uang baru untuk pembayarannya, tidak usah. Periksa saja anak tak. Tidak mungkin pinjam kiri kanan kalau anak yang kuliah itu. Tidak mungkin kita pinjam kiri kanan uang, tidak mungkin. Selama dia beres kalau dia kuliah. Tapi kapan kita sudah pinjam kiri kanan, baru anak kita minta pembayaran apa, minta ini, periksa dia. Karena pasti dia sudah keliru. Kenapa? Coba periksa. Ada orang kampung, Pak. Pekerjaannya cuma menjual kue keliling. Anaknya sekolah di kesehatan. Setiap ada pembayaran dia mau bayar, itu selalu ada uang yang terkumpul. Karena memang Allah sudah mengatur rezekinya. Tapi ketika engkau membayar anakmu masuk di satu perguruan tinggi, maka yakin bahwa engkau akan tersiksa. Karena Allah menyerahkan sepenuhnya ke kita, supaya kita yang ngurus. Tapi kalau Allah yang memberikan jalur ke situ tanpa kita bayar, maka Allah yang urus rezekinya anak kita. Itulah kenapa Nabi melarang kita menyogok untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu penting. Saya kira ini wasiat yang penting ibu pakai. Sampai kapanpun anak kita belajar, pakai itu. Sama dengan orang yang mau menikah. Pasti rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi yang menikah pertama ya, bukan yang menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.